Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medical Shock ya, dan kali ini kita akan membahas tentang osteomyelitis atau infeksi yang mengenai tulang dan sumsum tulang ya. Kita langsung bahas aja di definisi. Jadi definisi dari osteomyelitis tadi ya, itu adalah penyakit infeksi yang mengenai tulang ya, osteo dan sumsum tulang ya, atau mye. Jadi osteomyelitis ya. Nah, untuk klasifikasi pada osteomyelitis ini dia ada yang akut sama kronis. Kalau yang akut itu dia lebih dari 2 minggu ya. Kalau yang kronis itu dia lebih dari 6 minggu, beda ya. Kalau misalkan kurang dari 6 minggu itu dia masih ke akut, kalau misalkan lebih dari 6 minggu itu dia udah masuk ke osteomyelitis kronik. Pada epidemiologi osteomyelitis ini dia lebih banyak pada laki-laki ya, pada laki-laki daripada perempuan, dengan rasionya tuh dia 4:1. Kemudian juga di sini secara insidennya tuh dia meningkat ya seiring dengan usia. Jadi kalau pada usia lansia itu bisa menyebabkan faktor risikonya tuh bisa terjadi osteomyelitis dengan penyakit penyertanya itu seperti diabetes mellitus, gangguan vaskular perifer seperti penyakit arteri perifer, acute limb ischemia, chronic limb ischemia ya, atau penyakit gangguan pembuluh darah gitu, itu bisa menyebabkan terjadinya osteomyelitis. Kemudian kalau pada usia muda juga bisa ya, terutama pada bayi dan anak-anak. Selanjutnya pada etiologinya. Pada etiologi dari osteomyelitis ini disebabkan oleh ini ya, yang bakteri pyogenik ya, yang bisa menyebabkan terjadinya nanah tuh dia paling banyak tuh dia Staphylococcus aureus ya. Kalau bakteri-bakteri lain tuh dia seperti bakteri E. coli, juga Legionella, juga ada Klebsiella gitu tuh bisa juga ya. Tapi kalau paling banyak tuh dia bakteri Staphylococcus aureus dengan 90% ya, paling banyak. Kemudian kalau pada non pyogenik ya, pada osteomyelitis itu dia paling banyak tuh dia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, kalau pada osteomyelitis di patogen Mycobacterium tuberculosis ini kan namanya itu dia pot disease ya. Nah, artinya tuh dia kayak ada peradangan tuh ya. Biasanya tuh dia terkenanya tuh di bagian vertebrae atau sumsum tulang belakangnya, bagian tulang belakang gitu. Kalau misalkan kena di bagian tulang belakang, langsung juga dia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, itu namanya pot disease gitu ya. Atau bisa dibilang itu kayak TB tulang ya. Jadi akan diberikan obat TB tulang dan bisa dirujuk ke spesialis. Sudah untuk patofisiologinya ini dari osteomyelitis ini dia kebanyakan disebabkan oleh bakteri ya. Bakterinya tuh tadi ya Staphylococcus aureus. Mekanismenya tuh dibagi 3 ya. Masuknya patogen itu dibagi 3. Yang pertama itu dia disebabkan oleh osteomyelitis hematogen ya. Osteomyelitis hematogen ini dia biasanya itu dia lewat pembuluh darah ya. Jadi lewat pembuluh darah karena mungkin ada infeksi pada saluran pernapasan atas atau saluran pernapasan bawah, atau ada infeksi saluran kemih ya, itu bisa menyebabkan dari pembuluh darah nanti bisa masuk ke tulang gitu kan, ke tulang. Kemudian juga di sini karena osteomyelitis contiguous ya, itu dari vokal infeksi yang berdekatan. Ini dia biasanya karena trauma atau pembedahannya atau iatrogenik ya. Kalau pada trauma tuh dia pada kasus-kasus fraktur ya, fraktur yang biasanya tuh dia tidak ditangani dengan baik ya gitu. Jadi tidak ada yang kuat, jadi bisa menyebabkan osteomyelitis kronik ya, dan kambuh terus gitu kan. Selanjutnya pada osteomyelitis terkait insufisiensi vaskular. Nah, ini biasanya itu dia bersifatnya itu dia sekunder akibat suatu vokal infeksi yang berdekatan dengan insufisiensi vaskular ya. Kalau pada DM itu dia biasanya itu karena ulkus diabetik ya, ulkus diabetik. Atau kalau di kulit itu bisa karena dia ada selulitis ya gitu ya, ada itu ya bakteri-bakteri yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus ya, itu bisa menyebabkan terjadinya osteomyelitis juga. Dan juga pada peripheral arterial disease ya tadi ya, penyakit arteri perifer juga banyak ya menyebabkan osteomyelitis yang terkait insufisiensi vaskuler. Nah, ini kalau patofisiologi secara lengkapnya nih, karena dia iatrogenik tadi ya, karena prosedur pembedahan ya, karena ada prosedur pembedahan, jadi itu bakterinya itu langsung masuk ke tulang gitu kan, ada pembedahan tulang gitu karena fraktur ya, salah gitu kan. Kemudian juga ada karena trauma tadi ya, ada bisa karena fraktur terbuka ya, terbuka. Kemudian juga karena itu ya lewat pembuluh darah, dan itu ya contiguous ya. Jadi itu dia melalui itu ya, areanya itu dekat sama tulang, jadi dia bakterinya langsung ke tulang gitu. Nah, ini bisa menyebabkan osteomyelitis bakterial, yang dimana dia akan menyebabkan reaksi sistem imun ya. Reaksi sistem imun ini dia akan menyebabkan aktivasi sel-sel imun ya, seperti makrofag, neutrofil, sel dendritik ya. Sel-sel imun ini dia akan merekognisi mengenali
bakteri dengan PAMP atau Pathogen Associated Molecular Patterns ya. Nah, kalau misalkan sudah dikenali bakterinya dimakan gitu kan, itu akan menyebabkan sel imunnya itu memproduksi senyawa mediator kimiawi ya, seperti prostaglandin, E2, interleukin 6, 1 ya, atau zat-zat pirogenik ya, yang dimana tuh dia zat-zat senyawa kimia yang pirogenik ini dia akan ke pembuluh darah ya, kemudian dia ke hipotalamus ya, dan akan mengaktifasi termoregulasi suhu sehingga akan menyebabkan demam. Sel imun ini juga akan memproduksi sitokin inflamasi ya, seperti tumor nekrosis faktor alfa dan interleukin 6 juga ya, yang akan menyebabkan inflamasi sistemik ya, yang lama-kelamaan tuh dia akan meningkatkan lab darahnya tuh dia akan meningkat ya, seperti CRP dan ESR ya, atau erythrocyte sedimentation rate, atau laju endap darahnya tuh dia bakal meningkat ya. Itu merupakan tanda-tanda infeksi. Kemudian juga pada bakterial osteomyelitis juga nih, dia akan menyebabkan respon imun yang terlokalisasi ya. Itu akan menyebabkan aktivasi juga sel imun bawaan. Dan ini pada sel emasnya itu dia akan mensekresi sitokin vasoaktif. Nah, dimana sitokin vasoaktif ini dia akan memvasodilatasi kapiler darah. Jadi dia meningkatkan aliran darahnya tuh dia meningkat secara lokal ya di sekitaran yang bagian yang terlukanya, menyebabkan dia permeabilitasnya meningkat hingga akan terjadi kehangatan eritema ya. Ini kan tanda-tanda inflamasi ya, dolor, rubor, tumor ya. Jadi ada hangat dan kemerahan. Kemudian juga peningkatan permeabilitas kapiler ini sama vasodilatasinya itu dia akan menyebabkan bengkak ya gitu kan. Ini tanda-tanda dari inflamasi. Dan juga ini karena ada tekanan pada preostealnya dia meningkat ya, tekanannya dia meningkat, terkena saraf, itu dia akan mengaktifasi saraf nyeri ya. Jadi itu dia akan menyebabkan nyeri pada tulangnya dan tidak bisa bergerak dengan baik ya. Jadi dia range of motion itu dia terhambat karena dia ada nyeri pada tulangnya. Pada permeabilitas kapilernya itu dia akan mengalau makrofag dan neutrofilnya itu dia keluar dari kapiler ke situs infeksinya gitu kan, ke area infeksinya. Nanti dia sel imunnya bakal memfagositosis bakteri, bakal berantem ya sama bakterinya, akan menyebabkan cairan putih gitu ya, namanya tuh dia tuh cairan nanah ya, biasa ya cairan nanah. Pada osteomyelitis yang kronik ya, pada osteomyelitis yang kronik ini dia tuh mekanismenya tuh dia tidak tahu ya kenapa dia bisa kalah. Mungkin karena dia turunnya struktur terbukanya tidak kuat ya, atau sistem imunnya lemah, atau sistem imun bawaannya tidak bisa menghalau bakteri dengan cepat ya, hingga akan menyebabkan infeksi kronik. Nah, infeksi kronik ini dia akan menyebabkan pembuluh darahnya tuh dia bakal tersumbat karena ada sel imun sama bakterinya, menyebabkan tulangnya tuh dia bakal invert sama nekrosis ya, atau tulangnya tuh dia bakal mati, sel-sel tulangnya mati, hingga menyebabkan sel imunnya tuh dia akan mensekwestrasi ya, nekrotik ya, akan mati ya di jaringan tulangnya tuh, membentuk gitu ya, abses dengan tulang medularinya gitu. Nah, itu dia akan terlihat sequestrum, involucrum, sama reaksi periosteal ya pada CT scan atau X-ray gitu. Kemudian juga karena dia tulangnya itu dia nekrosis ya, atau mati gitu kan, itu akan menyebabkan peningkatan osteoklas dan osteoblast ya. Jadi akan meningkatkan aktivitasnya. Kalau osteoklas itu dia akan menghancurkan tulang yang sudah rusak. Kalau osteoblast itu dia akan membentuk tulang yang baru. Nah, osteoklas sama osteoblast ini dia akan meremodeling tulangnya itu di area yang rusak ya jaringannya. Nah, nanti dia akan membentuk tulang yang baru, tapi dia membentuk tulang yang barunya itu dia tidak teratur ya, atau salah ya, hingga akan menyebabkan reaksi involucrum atau periosteal reaction ya. Jadi dia nanti bakal ada sekwestrasi, atau tadi ya sekwestrasi disertai nekrosis tulang ya, bisa dilihat pada CT scan atau X-ray imaging ya di sini. Kemudian juga di sini positive bone scan in area of infection itu dia terdeteksi ya. Kemudian pada diagnosisnya ini, pada tanda dan gejalanya ini itu bisa disertai eritema atau kemerahan tadi ya, bengkak pada jaringan lunak di area lokasinya, disertai ulcerasi, bengkak, dan kemerahan pada area tulang. Untuk osteomyelitis vertebral itu dia bisa ada nyeri subakut dan kronis ya, disertai nyeri menjalar, serta ada kelemahan pada ekstremitas bawah ya di kakinya, dan bisa ada gangguan pada
vesika urinaria atau kandung kemih. Kemudian untuk histopatologinya itu kalau misalkan osteomyelitis akut disebabkan oleh reaksi inflamasi pada tulang, kalau kronis itu dia disebabkan oleh kerusakan tulang dan pembentukan sequestrumnya. Jadi pembentukan sequestrumnya itu dia awal-awal itu dia karena ada situs infeksi seperti ini, nanti dia bakal melebar ya, aliran darahnya dia terhambat, jadi tekanannya bakal meningkat ya, akan menyebabkan abses subperiosteal ya, membentuk nanah ya. Di sini juga dia tuh kan kenanya kan di daerah metafisis ya, biasanya kalau pada anak-anak gitu ya. Nah ini dia akan menyebabkan, kalau udah kronis itu dia bakal menyebabkan sequestrum atau tulangnya itu dia sudah nekrosis, akan disertai nanah juga dan pembentukan tulang baru ya, atau namanya tuh involucrum gitu. Nah pada penelitian fisiknya ini nanti didapatkan kalau pada osteomyelitis akut tuh dia ada tanda-tanda kalor, dolor, rubor, tumor ya, ada demam juga ya. Kemudian juga pada kronis tuh dia biasanya tuh dia jarang ya terjadi demam. Kemudian juga ada nyeri, kemerahan, bengkak ya. Kemudian juga disertai ulkus ya, jadi udah jaringannya tuh udah rusak banget ya, udah sampai ke dasar, ada sampai ke dalam dermis ya, ulkus ya, yang dalam dan melebar dan tidak membaik ya. Kalau misalkan diobati dengan, kemudian untuk diagnosis bandingnya, ini diagnosis bandingnya itu dia osteonekrosis, infeksi jaringan lunak, gout, asam urat ya, gout, tumor tulang dan fraktur ya. Untuk pemeriksaan menunjangnya tuh dia bisa dilakukan pencitraan seperti ronsen fotopolos atau X-ray, kemudian juga CT scan, MRI dan USG. Kemudian untuk lab darahnya bisa dilakukan ajuan lab darah, CRP untuk melihat tadi ya apakah ada tanda-tanda peradangan akut ya atau peradangan kronis. Kemudian juga bisa dilihat pemeriksaan mikrobiologisnya. Kemudian juga bisa dilakukan biopsi tulang ya untuk membedakan apakah ini disebabkan oleh infeksi atau karena tumor tulang ya. Kemudian untuk tata laksananya kita bisa berikan antibiotik spektrum luas ya, intravena ya, dan juga dilakukan pembedahan ya. Jadi diberi demen gitu kan, dibersihkan lukanya juga. Nah kalau antibiotiknya tuh dia biasanya tuh golongan cephalosporin golongan 3 atau ceftriaxone intravena selama 5 hari. Kemudian juga ini untuk penanganan osteomyelitisnya tuh ada singkatannya ya, namanya tuh OTBITES. Nah, artinya tuh dia open treatment ya, diberi demen, drugs atau obat-obatan yang antibiotik. Kemudian juga dilakukan lab darah, irigasi. Kemudian juga kalau misalkan dia sebelumnya tidak diberikan tetanus ya, sebelumnya bisa dilakukan profilaksis pemberian tetanus dan eksplorasi dan dilakukan terapi suportifnya tuh dia kepada pasien DM ya, terutama pada ulkus diabetik. Kita lakukan pengendalian gula darah dan lakukan diberi demen pada perawatan luka pada ulkus diabetiknya. Dan juga dilakukan suplementasi nutrisi, terapi perbarik oksigen, berhenti merokok, dan perawatan pada ulkus dekubitus ya. Komplikasinya itu dia bisa menyebabkan nekrosis tulang sehingga bisa dilakukan amputasi, bisa terjadi sistemik ya, infeksinya bisa sistemik ya, menjadi sepsis atau bisa menjadi artritis sepsis, peradangan pada sendinya, bisa menyebabkan patah tulang patologis, karsinoma sel squamosa ya atau tumor pada kulit. Kemudian juga bisa menyebabkan pembentukan saluran sinus, abses, kelainan bentuk tulang dan amyloidosis. Nah kalau pada amyloidosis ini dia sih jarang terjadi ya. Untuk prognosisnya ini dia angka kesuksesan terapinya tuh dia sekitaran 60-90% ya. Dengan terapinya tuh dia harus yang agresif atau dengan cepat. Kalau misalkan terapinya cepat, dia prognosisnya tuh dia bakal baik ya. Kemudian juga dilakukan kontrol juga secara rutin ya agar tidak terjadi kambuh-kambuhan ya, osteomyelitisnya tidak terjadi pengulangan osteomyelitis ya. Ya sekian ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.